Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu kembali dengan channel saya, yaitu Calon Dosen Channel. Nah, di sore hari ini saya akan membahas dengan tema apa sih perbedaan antara negara maju dengan negara berkembang. Nah, di sini juga kita akan melihat apakah negara Indonesia, negara kita, berada di posisi negara berkembang atau negara maju. Oke, sebelum itu mari kita lihat dulu perbedaannya negara maju dan negara berkembang itu apa sih? Negara berkembang adalah negara yang merasakan perkembangan industri pertama kali. Nah, artinya negara berkembang ini adalah negara yang sedang gencar-gencarnya pembangunan industrialisasi, seperti pembangunan gedung, pembangunan bandara, pembangunan stasiun, pembangunan infrastruktur, jalan, pasar, mal, dan lain sebagainya. Ini pemerintah sedang menggencar-gencarnya pembangunan dari sektor yang paling rendah maupun sektor yang paling tinggi. Tentunya pembangunan tersebut bisa saja di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang belum strategis atau pembangunan yang belum merata. Nah, di sini membutuhkan waktu, membutuhkan proses di mana negara itu harus mengeluarkan biaya yang tidak kecil. Seperti itu adalah negara berkembang. Nah, selanjutnya adalah negara maju. Negara maju itu merupakan negara yang telah melewati fase perkembangan ekonomi industri. Nah, bedanya, di sini kita melihat bahwa negara maju adalah negara yang sudah melewati fase pembangunan industri. Dari yang tadinya berkembang, sekarang sudah bisa menghasilkan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau simpelnya ini, kalau misalkan negara berkembang, itu negara yang dalam proses membangun, kayak itu pembangunan rumah sakit, infrastruktur, jalan, bandara, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan negara maju ini negara yang sudah selesai membangun, ya minimal 75% atau 70% ini sudah selesai pembangunannya. Jadi negara tersebut sedang menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, tentunya untuk negara-negara kita sekarang itu berada di posisi ada negara berkembang. Kenapa? Karena dari segi pembangunan sekarang lagi gencar-gencarnya pemerintahan kita, yaitu Pak Jokowi sedang membangun infrastruktur di segala penjuru, segala titik. Nah, tentunya dengan budget atau dengan pengeluaran yang sangat luar biasa, ya kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa negara-negara maju tersebut memang negara-negara yang sudah melewati fase perkembangan industrialisasi. Jadi kita jangan salah kalau misalkan kalau kita itu telat dalam berkembang, maju dalam perkembangan industrinya. Nah, di sisi lain saya akan juga menyebutkan tokoh-tokoh mana aja sih. Maksudnya di sini juga saya akan menyebutkan negara-negara mana aja sih yang dalam proses negara berkembang ataupun negara maju. Oke. Yang pertama, untuk negara maju itu akan menyebutkan sebagian saja, nggak semuanya. Nah, yang pertama itu ada negara Amerika. Nah, tentunya negara Amerika kita sudah tahu dong bahwa negara Amerika ini adalah negara adidaya, negara yang sangat maju perekonomiannya, tentang itu di bidang industri, teknologi, segi infrastruktur, tentunya sudah mengalami kemajuan ya. Nah, setelah itu ada Prancis, ada Jerman, ada Inggris, ada Belanda, ada Australia, dan ada Brunei juga, Jepang, ada negara Arab Saudi, negara Israel, negara Rusia, ada Singapura, Belanda, dan lain sebagainya. Itu salah satu negara maju yang sudah mengalami proses perkembangan ya. Nah, sedangkan negara berkembang itu ada negara Indonesia, ya kan? Terus ada negara Argentina, negara Brazil, negara Mesir, ada negara Uganda, dan lain sebagainya. Termasuk negara Malaysia juga dalam proses
negara berkembang. Artinya negara tersebut dalam proses pembangunan infrastruktur atau industrialisasi. Kenapa sih negara Indonesia merupakan negara berkembang gitu loh? Kenapa? Karena negara Indonesia ini adalah negara yang sangat besar gitu loh. Negara Indonesia ini negara yang sangat besar. Kita tahu bahwa negara Indonesia sekarang itu memiliki jumlah penduduk sekitar 270 juta kurang lebih. Artinya untuk menuju negara maju itu sangat berat sekali gitu loh. Karena konflik-konflik, karena perbedaan cara sudut pandang dan perbedaan-perbedaan yang lain, dan minimnya fasilitas dan perhatian pemerintah ini menjadi salah satu faktor penyebab bahwa negara kita ini negara yang belum bisa maju gitu loh ya. Kenapa sih Indonesia itu negara berkembang gitu loh? Kenapa Indonesia itu dikatakan negara berkembang, dan di mana sih bedanya negara kita itu dengan negara Amerika? Tentunya kalau kita bandingkan antara negara Indonesia dengan negara Amerika, tentunya sangat jauh sekali gitu loh. Kok bisa? Ya kita lihat dari kemerdekaannya aja sudah berbeda. Misalkan kayak negara Amerika itu, mereka itu merdekanya aja dari tahun 1776 gitu loh. Artinya kemerdekaan mereka itu udah masuk ke 244 tahun, sedangkan kita aja baru merdeka itu 1945. Itu umur kita aja setelah merdeka itu ya sekitar 75 tahun. Jadi sangat beda sekali perbedaannya antara Indonesia yaitu 75 tahun dengan negara Amerika itu sekitar 244 tahun. Nah, di situ jelas sekali kan perbedaannya bisa sampai 150 tahun lebih kan ya. Kurang lebih 150 tahun lah. Nah, di mana sih membedakan antara negara berkembang dengan negara maju? Nah, yang membedakannya itu yang pertama, negara berkembang dengan negara maju itu dari pendapatan per kapitanya itu berapa gitu loh. Itu sangat menentukan gitu loh, karena pendapatan Indonesia ini masih belum merata, masih di bawah minim sekali. Nah, setelah itu ada namanya teknologi gitu loh. Kita tahu bahwa teknologi yang ada di Indonesia itu sangat kecil sekali ya. Teknologi itu masih belum maju gitu dibandingkan dengan teknologi yang ada di Jepang, teknologi yang ada di Cina, ada di Jerman, apalagi misalkan teknologi yang ada di Amerika dan Israel atau dari Inggris gitu loh. Itu sangat menentukan sekali gitu loh. Teknologi di Indonesia itu masih kurang gitu loh ya kemajuannya. Kita itu masih negara yang bergantung dengan impor gitu, atau negara-negara yang sangat bergantung dengan kemajuan negara lain. Kita masih menggunakan produk-produk dari negara lain gitu loh. Jadi kita sangat bergantung sekali. Terus yang ketiga itu ada di infrastruktur, atau kita bahasnya pembangunan industrialisasi. Nah, sedangkan kita tahu bahwa negara Indonesia itu dalam gencar-gencarnya masih dalam proses pembangunan, antara pembangunan jembatan layang, pembangunan bandara, stasiun, pabrik-pabrik, perkantoran, dan sekarang aja Indonesia itu sedang gencar-gencarnya membuat ibu kota baru gitu loh. Ini sangat memakan waktu yang sangat lama gitu loh. Selain waktu, tenaga, dan juga biaya yang tidak murah gitu, seperti itu. Sedangkan negara-negara maju itu pembangunannya itu sudah sampai 75% gitu, udah hampir selesai gitu kan. Di negara maju bukan tidak ada pembangunan, ada tetap pembangunan, tapi pembangunannya ini masih dalam proses nggak terlalu banyak, sedikit gitu kan. Beda dengan Indonesia. Indonesia itu masih proses pembangunan industrialisasinya aja baru sekitar 20-30%, sedangkan negara maju udah sampai 75% gitu kan. Bahkan ada yang 90% gitu loh. Nah, selain itu kita melihat ada pembangunan industrialisasi gitu kan. Indonesia itu termasuk negara yang besar, termasuk yang paling banyak industrialisasinya, pabrik-pabriknya, perusahaan-perusahaannya sangat banyak sekali gitu loh. Jadi disinilah peran pemerintah untuk menyeimbangkan tentang perkembangan industrinya gitu kan. Jadi harus diperhatikan lebih
ketat lagi, lebih serius lagi dalam perkembangan industri gitu kan. Jangan sampai industri ini kita nggak berkembang gitu kan. Nah terus yang kedua juga, yang kelima, standar hidup gitu kan. Nah standar hidup di negara-negara maju itu sangat tinggi sekali gitu loh kan. Kenapa bisa tinggi? Karena mereka itu mendapatkan penghasilan yang tinggi gitu kan. Apalagi negara-negara yang kecil gitu kan, kayak negara Amerika, negara Rusia, Singapura, negara Jepang, ada negara Inggris. Itu negara yang jumlah penduduknya nggak terlalu banyak, jadi sangat gampang sekali untuk mendorong masyarakatnya atau negara sumber daya manusianya untuk maju lebih bersama-sama. Tentunya untuk kemajuan negara ini bukan masalah pemerintah, bukan tugasnya pemerintah, tapi tugasnya kita semua gitu loh. Bagaimana kita ini bisa menjadi negara-negara yang maju, entah itu negara maju dengan sumber daya manusianya atau dengan cara sudut pandangnya, dengan teknologinya dan lain sebagainya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu kan. Dilihat dari pendidikan juga gitu kan. Kalau negara-negara maju tentunya mereka itu mengutamakan pendidikan gitu kan. Kenapa? Karena pendidikan ini sangat penting untuk menunjang perkembangan teknologi dengan inovasi-inovasi terbaru itu kan. Kita lebih mindsetnya lebih terbuka lagi, berpikir untuk bagaimana mengembangkan teknologi, mengembangkan kemajuan, entah itu dalam segi pendapatan atau dari segi industri atau segi dalam segala bidang, itu kan memang harus selalu ditingkatkan. Nah, terus negara maju itu tingkat penganggurannya itu tidak terlalu banyak gitu. Beda dengan negara berkembang. Negara berkembang itu tingkat penganggurannya itu sangat banyak sekali gitu kan. Nah, kenapa? Karena lapangan pekerjaan belum terlalu banyak gitu kan. Banyak orang-orang yang memang masih bergantung dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada gitu kan, entah itu dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar dan termasuk negara yang tingkat pendidikannya yang masih di bawah. Itu kalau tidak salah pendidikan standar Indonesia atau orang-orang Indonesia itu sekitar 20-30% gitu kan yang menikmati pendidikan. Artinya jadi orang yang di Indonesia yang berpendidikan dari S1 sampai profesor itu cuma 30%, dan yang 70%-nya ini tidak bisa menikmati pendidikan dengan latar belakang yang sangat minim sekali, entah itu karena memang biaya hidupnya kurang atau memang sulit untuk menjenjang karir yang lebih tinggi, dan karena taraf hidup yang sangat sulit sekali, jadi tingkat pendidikan di negara berkembang sangat rendah sekali gitu kan. Nah, dari kesimpulan yang saya bicarakan, tentunya kita itu adalah negara yang sangat bergantung dengan negara lain. Kita itu dengan proses negara yang berkembang gitu kan. Jadi kita butuh perjuangan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang ada di dalam negeri kita, entah itu teknologi, ada perkembangan ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya. Tentunya mungkin bisa 10, 20 atau 30 tahun kita tentunya yakin bahwa negara Indonesia bisa menjadi negara yang maju gitu loh kan. Tentunya kita juga tahu bahwa sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak sekali, bahkan negara Indonesia ada negara yang kaya akan sumber daya alam, tapi karena kita tidak bisa mengolahnya, akhirnya orang-orang yang memiliki pandangan yang sangat tinggi dengan teknologi yang sangat canggih, mereka mengeruk hasil sumber daya alam punya kita, akhirnya kita tidak bisa apa-apa gitu kan, entah dari tambang, minyak bumi, batu bara dan lain sebagainya gitu, habis di bawah orang luar negeri. Tentunya kita sangat dirugikan sekali gitu kan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa negara kita sekarang itu berada di fase negara berkembang gitu kan. Kenapa? Karena negara Indonesia sedang gencar-gencarnya dalam pembangunan. Tentunya
banyak biaya juga yang harus kita keluarkan kan. Oleh sebab itu negara Indonesia negara yang hutangnya paling banyak ya, banyak sekali lah gitu kan. Kenapa? Karena ya kita untuk membangun infrastruktur, membangun industrialisasi ya bukan biaya yang sedikit gitu kan. Kalau kita nggak berhutang, dari mana kita bisa membangun sana sini gitu kan. Nah, dari sini kita bisa melihat banyak perbedaan besar antara negara maju dan negara berkembang. Yang mana negara maju itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sedangkan negara berkembang sedang menuju proses menjadi negara maju gitu kan. Nah, jadi kita ini adalah negara yang berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat banyak sekali, negara besar gitu kan. Kita tahu bahwa yakin dan pasti bahwa negara Indonesia ke depannya kita menjadi negara yang maju. Oke, seperti itu. Jadi cuman dari segi dari segi investasi, negara Indonesia itu mendapatkan nilai plus gitu loh. Kenapa? Karena banyak investor-investor asing atau investasi-investasi yang menanamkan sahamnya di negara kita. Kenapa? Karena di negara berkembang presentasi pertumbuhan ekonominya itu sangat besar sekali gitu loh. Jadi orang-orang yang di luar sana sangat tertarik untuk investasi di negara Indonesia. Kenapa? Karena negara Indonesia adalah negara yang sangat presentasi pertumbuhan ekonominya yang masih tinggi gitu kan. Beda dengan negara-negara maju, itu pertumbuhan ekonominya itu stabil gitu kan, bahkan cuma 1 atau 5% per tahun gitu kan. Kalau negara Indonesia itu dari tahun ke tahun itu akan mengalami pertumbuhan yang signifikan, akan naik terus gitu kan. Nah, sebab itu mungkin video saya cukup sampai di sini, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.